Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno, NPM 201 1010434, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, kampus Setia Bina Bandung Banjarmasin, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Tobo. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan mahasiswa dimanapun Anda yang berbahagia. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum, orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Pengertian hukum perdata menurut para ahli. Menurut Profesor Subakti SH, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Profesor Sudiman Kartodiprojo SH, hukum perdata material adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo SH, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Profesor Dr. R. Wirjono Projodikoro SH, hukum perdata adalah satu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum yang sama lain tentang hak dan kewajiban. Arti hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHP perdata, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adat, hukum adar, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Hukum perdata dapat berbentuk tertulis maupun berbentuk tidak tertulis seperti hukum adat. Adapun pembagian hukum perdata dalam buku Hukum Perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak tahun 2015, ada 4 bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu pertama, hukum perorangan atau personenrecht adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Kedua, hukum keluarga, family right, adalah hukum
yang mengatur hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. Ketiga, hukum waris atau erfrek adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal kepada orang adapun asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata. Pertama, asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1 sampai 3 BW. Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya BW. Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, Rex Stone Farm, tercantum dalam pasal 1330 BW, asas yang membagi hak manusia dalam hak kebendaan dan hak perorangan. Asas hak milik itu adalah fungsi sosial bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Lihat pasal 1365 BW. Terdapat dua kaidah di dalam hukum perdata, yaitu satu, kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kedua, kaidah tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sementara hukum perdata format berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Contoh hukum perdata: masalah warisan, utang piutang, poin prestasi, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, dan pencemaran nama baik. Demikian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.